warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faqih Musrida M. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ASEAN sebagai organisasi regional. Maksud dan tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan profesional, teknis, dan administrasi. Untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka. Perluasan perdagangan mereka termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka, dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara dan untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu transformasi kerjasama anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat. 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Komunitas ekonomi ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Masyarakat sosial budaya ASEAN yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Selanjutnya pendapat saya terkait kedatangan junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN. Saya menolak kedatangan junta militer Myanmar dan mengingatkan agar Indonesia dan pemimpin negara-negara di ASEAN untuk memprioritaskan penyelesaian masalah di negara pagoda itu, bukan justru mengambil langkah mundur dengan memberikan wadah bagi pemimpin junta militer Myanmar. Indonesia dan ASEAN sudah punya kontribusi yang baik dalam menangani pengungsi dan migrasi paksa kelompok etnis Rohingya dari Myanmar. Indonesia juga terlibat aktif, misalnya dalam mendorong bantuan-bantuan humanitarian ketika pihak-pihak yang lain diresistensi oleh pihak Myanmar. Ini akan menjadi anti klimaks ketika dalam Special Summit ASEAN benar-benar akan mengundang pihak junta militer dan abai pada pihak-pihak yang lain.